Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Penonaktifan 11 juta kepesertaan BPJS PBI, yaitu BPJS yang iurannya dibayar pemerintah membuat masyarakat resah. Penolakan pasien BPJS termasuk pasien kritis terjadi di mana-mana. Pemerintah dan DPR pun menggelar rapat darurat yang hasilnya penonaktifan diperpanjang 3 bulan ke depan. Apa alasan sesungguhnya dari kebijakan tersebut? Puluhan warga mendatangi kantor BPJS Kota Depok usai bantuan Universal Health Coverage atau UHC dihentikan pemerintah. Terlihat antrian cukup panjang di kantor BPJS Kota Depok yang berada di kawasan GDC Depok. Sejak pagi warga sudah mulai berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Kedatangan puluhan warga berkaitan dengan pencabutan bantuan UHC yang diberlakukan pemerintah sejak awal Februari. Siapa? Nggak bisa. Sejak kapan, Bu? Baru mulai kemarin. Mulai kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Nah, sekarang udah bisa. Ke bayar mandiri. Oh, akhirnya mandiri. Selama ini Ibu gimana, Bu, sebelumnya? Dulu saya pakai KIS. KIS. Bu, dengan adanya kebijakan ini gimana sih, Bu? Gimana ya, saya nggak bisa ngomong. Keberatan nggak, Bu? Kata berat ya berat, kata nggak berat ya gimana ya. Saya nggak bisa ngandelin. Biadi mencoba mendatangi kantor BPJS mempertanyakan tidak aktifnya BPJS, bantuan pemerintah atau KIS usai dihentikan bantuan UHC. Akhirnya, Biadi mencoba mengaktifkan kembali BPJS-nya dan memilih untuk membayar secara mandiri. Sementara itu, sejumlah warga Kota Semarang mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara tiba-tiba. Para peserta yang sebagian besar merupakan penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah ini merasa resah karena terhambat saat akan menjalani pengobatan dan kontrol rutin di rumah sakit. Saat ini para peserta tengah berbondong-bondong melakukan reaktivasi BPJS PBI tersebut. Kemarin kan hari Sabtu Bapak periksa di puskesmas. Ya, untuk hari Sabtu itu masih lancar, tapi dikasih tahu pemberitahuan dari pegawainya puskesmas katanya untuk selanjutnya harus diulang lagi BPJS-nya. Padahal Bapak kan dapatnya dari pemerintah. Ibu berarti memang sering biasanya pakai BPJS gratis, tiba-tiba informasi begitu gimana, Bu? Ya, sempat khawatir juga kan, takutnya kalau dikenai biaya kan mahal, apalagi Bapak kan setiap bulan kontrolnya di rumah sakit swasta. Ya kemarin itu nggak tahu ya, kan saya masih kontrol-kontrol dan ini juga mau dirujuk untuk MRI. Nah, ternyata kemarin mau daftar untuk kontrol hari ini udah nggak bisa, itu udah dinonaktifkan. Terus saya tadi ke BPJS, kantor BPJS Ungaran itu, terus setelah itu suruh ke Dinkes Pandanaran itu dari Dinkes Pandanaran disuruh ke sini. Akibatnya, sekitar 11 juta orang kehilangan status kepesertaan PBI. Penonaktifan massal tersebut secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Februari 2026. Penonaktifan ini didasari oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 HUK 2026 tentang pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran PBI. Alasannya relokasi kuota agar tepat sasaran. Banyak peserta lama dinilai sudah tidak layak karena masuk desil ekonomi tinggi atau punya aset. Banyak warga baru menyadari saat berobat di tanggal 1 hingga 5 Februari. Dampaknya terjadi kegaduhan di lapangan karena banyak pasien kronis seperti pasien cuci darah dan kanker mendapati kartu mereka tidak aktif saat hendak berobat. Pada 9 Februari 2026, pemerintah dan DPR melakukan rapat darurat. Hasilnya diputuskan adanya masa transisi selama 3 bulan yaitu Februari, Maret, April, di mana peserta yang dinonaktifkan tetap dijamin pelayanannya, sementara datanya divalidasi ulang oleh Kementerian Sosial. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan, termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, itu. Sambil kemudian
pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru. Mengenai pembaruan data kepesertaan BPJS PBIJK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut datanya berasal dari tingkat kabupaten. Mensos menegaskan peserta PBIJK yang dinonaktifkan namun mengidap penyakit kronis akan dijamin pemerintah selama 3 bulan. Untuk itu ia meminta rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan tak menolak pasien PBIJK nonaktif. Di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Pembersihan data yang dilakukan secara serentak dalam jumlah masif hingga 11 juta jiwa tanpa ada notifikasi personal dikritik keras sejumlah kalangan. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, keputusan tersebut semena-mena. Saya tadi meng-highlight ketika rapat itu adalah bagaimana sosialisasi pihak-pihak terkait BPJS juga, lalu Kementerian Sosial terhadap masyarakat yang di-cut off atau masyarakat yang yang tiba-tiba kepesertaannya di nonaktifkan tanpa pemberitahuan. Ini tentu yang sangat mempersulit masyarakat. Masyarakat sudah datang ke pelayanan kesehatan, mau cuci darah atau yang thalassemia harus transfusi darah dan sebagainya. Ternyata mereka kondisinya PBI-nya dinonaktifkan. Ini apakah tidak diberitahu dulu? Padahal kita tahu bahwa untuk prosedur cut off ini ada SOP yang jelas. Masyarakat harus diberitahu. Nah, ini yang kita tekankan tadi di rapat, harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Jangan semena-mena meng-cut off masyarakat. Para pengamat kebijakan publik menyoroti sengkarut ini bukan soal kekurangan uang, melainkan kekacauan data dan lemahnya mitigasi resiko. Pemerintah masih sering melakukan exclusion error, yakni orang miskin malah dikeluarkan dari daftar, dan inclusion error atau orang mampu tetap terdaftar. Menonaktifkan kartu pasien yang sedang dalam perawatan seperti cuci darah atau kemoterapi juga dianggap melanggar etika kemanusiaan. Dalam hal ini Kemenkes dan Kemensos gagal memitigasi dampak penonaktifan.